Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, kita mau nanya ini menurut pemahaman kami, Cak. Hmm. Mohon juga untuk diluruskan. Jadi selama ini kan ada yang namanya berkenaan dengan pahala, dosa, dan ridhonya Allah, Cak. Dan kebanyakan orang-orang yang awam termasuk kami juga, Cak ya. Eh, Kenapa ada dosa, pahala dan ridho gitu. Dan juga itu ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mencatat ridho dan pahala dan dosa itu. Nah, di sisi lain walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak pahala gitu, itu adanya urusan Tuhan untuk memberi kita ridho, mau ditaruh di neraka atau di surga gitu. Jadi mohon penjelasannya, Cak, antara dosa, pahala, dan ridhonya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kebanyakan kaum muslim, ya kan, pemahaman yang kita banyak dengar, beribadah itu nyari dosa, Ya, pahala, surga, kan seperti itu. Padahal sholat, puasa, niatnya kan lillah, ya kan. Contoh misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi selasa rakaatin mustaqbilal kiblati, kan, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tuh karena Allah, seperti itu. Bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan dosa, ya kan. Untuk orang yang mengharapkan dosa juga nggak ada, seperti itu istilahnya. Nah, artinya, kalau kita pikir manusia itu berdosa, pahala, sebenarnya di dalam kitab Al-Hikam, di bagian 4, Ibnu Athaillah mengatakan, banyak sekali umat Islam, khususnya ulama, ikut campur urusan Allah. Ya kan? ya, Benar nggak? benar. Ikut campur. Ya, Dosa kamu, ya, pahala kamu, sesat kamu, bid'ah kamu. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan, ini bukan urusan, jangan ikut campur urusan Allah, ya kan? Sudahlah, kamu semua ibadah itu tugas kamu hanya lillah ta'ala, mengharapkan ridho Allah, ya kan? Nah, kenapa? Karena ridho itu akan menghasilkan pahala. Coba buka surat 4 114. Surat 4 114 aja. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi pahala yang besar itu setelah apa? Setelah ridhonya Allah. Makanya Tuhan nyuruh kita mencari Ridho. Kenapa Allah tidak nyuruh kita nyari pahala? Karena pahala dan dosa urusan siapa? Urusan Allah. Urusan Allah. Manusia itu disuruh amal ibadahnya mengharapkan ridho. Tambah lagi 76 ayat 9. Surat 76 ayat 9. Surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi orang yang ridho itu ialah tidak mengharapkan sesuatu dan tidak mengharapkan terima kasih, ya kan, seperti itu. Kenapa? Karena urusan dosa, urusan pahala bukan urusan manusia, ya kan. Maka Tuhan berpesan, kau beribadah karena Allah, kau beribadah
hanya mengharapkan ridho Allah, karena pahala akan terjadi setelah diridhoi. Yang kedua, surga. Manusia juga banyak mengharapkan surga. Sholat harapannya surga. Sedekah Quran harapkan surga. Padahal kata Tuhan, apa yang kau lakukan karena Allah. Coba buka surat 6 162. 162. Surat 6 Al-An'am 162. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Hanyalah untuk Untuk Allah. Tuhan semesta alam. Jadi kalau untuk Allah, harapan kita apa? Ridhonya, bukan surganya. Ya kan? Bahkan urusan surga, neraka, ya kan? Pahala, dosa, itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Ya kan? Karena ngapa? Karena ketika kebanyakan manusia, orang khususnya umat muslim, mengharapkan surga, bahkan pernyataan-pernyataan di media seorang ustaz diiming-imingi untuk dapat surga, diiming-imingi dapat pahala. Padahal Allah mengajarkan di dalam Al-Quran mengharapkan ridho Allah. Surat 9 At-Taubah ayat 72. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnan. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi besar ridho apa besar surga? Besar ridho. Kenapa? Kenapa ridho lebih besar daripada surga? Karena kenapa ridho itu lebih besar daripada surga? Tahu nggak? Coba baca lagi. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnan. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Kenapa keridhaan itu lebih besar dan keberuntungan daripada surga? Kenapa? Kenapa? Kenapa keridhaan itu lebih besar dan lebih beruntung daripada surga? Kan orang-orang ini kan semua orang muslim, khususnya orang muslim mengharapkan surga. Tuhan mengatakan ridho itu lebih besar daripada surga. Orang mengharapkan pahala itu hadir setelah ridho. Sekarang Allah mengatakan ridho itu lebih besar daripada surga. Di mana-mana orang diharap-harapkan, dibisik-bisikkan untuk dapatkan surga. Dia bersedekah untuk mengharap surga. Dia bertakwa mengharap surga. Kata Allah, ridho itu lebih besar daripada surga. Kenapa? Kenapa? Ayo. Baca lagi coba. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, pertanyaannya, Allah menjanjikan bagi orang mukmin baik laki-laki dan perempuan mendapatkan surga. Menjanjikan itu sudah surga sudah dapat belum? Belum. Menjanjikan itu orang mukmin dan laki-laki dan perempuan mendapatkan surga. Itu sudah pasti belum? Sudah pasti, janji. Itu dijanjikan. Apakah janji itu sudah pasti? Allah menjanjikan
baik laki-laki dan perempuan mendapatkan Surga. surga. Itu Janji. Kau janji sudah pasti belum? Sudah pasti kalau janji Allah. Ya janji Allah itu sudah pasti. Tapi kau jalankan ini, jalankan surga. Apakah orang yang ibadah sudah pasti masuk surga? Hah? Ya. Karena masih Janji. Kau reda? Sudah pasti ya kalau Kau reda mulai sekarang. Kan? Hari ini kamu kumpul di sini. Kau nggak ridho Allah bisa nggak kumpul di sini? Hah? bisa. Ridho itu diizinkan. Ridho itu diizinkan. Izinkan. Ya, dicintai, ya kan? Hari ini kalian berdua bisa kumpul di sini karena ridho Ridha Allah. Allah. Tapi kalau surga neraka itu baru janji. Hari ini kamu beribadah, apa sudah pasti masuk surga? Belum. Belum. Tapi kalau ridho, mulai sekarang, ya kan? Ya. Seperti itu. Makanya pahala itu hadir setelah ridho. Ridho. Kenapa ridho itu lebih besar daripada surga? Karena surga baru janji. Janji. Kalau ridho, mulai kita hidup di dunia. Apakah kita ada nggak orang yang sudah bangun tidur nggak bangun lagi? Ada. Ya kan seperti itu. Jadi keridhaan Allah itu lebih besar daripada surga. Karena apa? Kalau surga masih janji. Ridho itu Sekarang. sudah Pak mulai sekarang. Makanya kita diperintahkan Allah beribadah itu mengharapkan ridho, bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan surga atau berpikir neraka dan surga. Karena itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Allah. Yang tahu kita berpahala siapa? Allah. Yang tahu kita sesat siapa? Allah. Yang tahu tuh kita dapat petunjuk siapa? Allah. Makanya dalam kitab Al-Hikam dalam bab 4 itu manusia ini terlalu banyak ngikuti urusan Allah. Ya kan? Seperti itu. Kamu sesat, kamu bid'ah, kamu dosa. Dari mana? Ya kan seperti itu. Makanya sudahlah. Kita itu beribadah karena Allah mengharap ridho. Terserah Allah. Ya kan? Seperti itu. Karena ngapa? Karena kalau kita ikut campur urusan Allah, orang itu suci, orang itu bersih, orang itu dosa, ya kan? Maka Tuhan melarang. Karena yang tahu kita berdosa dan pahala itu dari Allah. Manusia itu tidak ada yang tahu. Ya, makanya saya ulang lagi dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan kebanyakan kita ikut campur urusan Allah. Makanya perintah Allah, mari kita beribadah mengharapkan ridho Allah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya kan? Urusan catat mencatat ada sendiri. Ya, ada yang mencatat. Makanya mulai sekarang ini kita diperintahkan harus lebih banyak membaca diri. Jadi kita tahu dosa dan pahala, kita yang tahu siapa? Allah. Dan orang lain pada diri kita sendiri. Kita deh. Nah, 17-14. Kau berdosa, kau tidak berdosa. Yang tahu Allah dan kita, orang lain tidak tahu. Maka kita diperintahkan oleh Allah selalu membaca diri. Coba baca. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi yang menghisap dosa kau benar salah siapa? Kita sendiri ya. Bisa nggak orang lain? Yang tahu kau salah dan tidak salah siapa? Kita sendiri ya. Dengan Allah. Yang tahu kau bid'ah atau tidak bid'ah siapa? Kita juga. Kita sendiri. Jadi itu. Oke. Jadi wajar nggak kalau Allah nyuruh berita kita untuk mengharapkan ridho, agar kita urusan dosa, urusan pahala, urusan surga itu urusan Allah. Kita sebagai manusia, sebagaimana dasarnya manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja.